Baik, terkait studi case pertama untuk level foundation, di mana studi kasusnya yaitu paus pilot yang terdampar di Rotendao. Untuk bagian A yaitu terdapat isu lingkungan versus biologis, di mana peristiwa ini dianggap isu lingkungan karena penyebabnya bukan sekedar faktor kesehatan internal paus, melainkan dipicu oleh gangguan ekosistem seperti polusi suara bawah laut, perubahan kondisi laut, dan pencemaran lingkungan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan pada ekosistem laut secara luas. Yang kedua yaitu kerentanan paus pilot, di mana paus pilot sangat rentan terhadap mass trending karena mereka memiliki ikatan sosial yang sangat kuat. Mereka hidup dalam kelompok besar dan saling mengikuti. Jika pemimpin atau salah satu anggota kelompok mengalami disorientasi atau tersesat, maka anggota lainnya cenderung akan mengikuti hingga ikut terdampak. Yang kedua, bagian B yaitu dampak aktivitas manusia, di mana aktivitas manusia secara tidak langsung mengancam kelangsungan hidup paus melalui polusi udara, yaitu kebisingan dari kapal atau sonar dapat merusak sistem ekolokasi paus. Yang kedua, pencemaran limbah, yaitu sampah plastik atau zat kimia, merusak habitat dan sumber makanan mereka. Selanjutnya ada perubahan iklim, di mana mengubah arus dan suhu laut yang mengaruhi pola migrasi. Selanjutnya ada hubungan perubahan lingkungan dan perilaku, di mana dalam kasus ini kerusakan lingkungan seperti polusi suara merusak alat navigasi alam paus atau ekolokasi. Akibatnya, perilaku paus berubah dari yang seharusnya mampu menghindari perairan dangkal menjadi kehilangan arah yang berujung pada terdampar secara massal. Untuk bagian C, di mana penyebab utama adalah faktor alam, di mana seperti perubahan arus mungkin terjadi, namun aktivitas manusia seperti kebisingan industri laut mempengaruhi frekuensi dan skala kejadian tersebut, sehingga paus tidak sempat beradaptasi. Nah, untuk peran komunitas lokal yaitu sangat penting, di mana masyarakat lokal ada responden pertama yang berada di lokasi. Aksi cepat mereka dalam menjaga agar paus tetap basah dan mencoba mendorongnya kembali ke laut sangat menentukan peluang bertahan hidup hewan tersebut sebelum bantuan ahli tiba. Nah, untuk dampak jangka panjangnya yaitu jika terus berlangsung atau jika terus berlanjut, maka populasi paus pilot bisa punah yang akan mengganggu rantai makanan di laut, sehingga predator puncak seperti paus akan menyebabkan ledakan populasi spesies tertentu yang pada akhirnya merusak keseimbangan seluruh biodiversitas laut. Nah, untuk bagian D, di mana langkah investigasi yaitu melakukan nekropsi, di mana pada nekropsi pada paus yang mati untuk mengecek kerusakan pada telinga atau kandungan plastik di perut. Menganalisis data akustik bahwa laut di sekitar waktu kejadian untuk mendeteksi polusi suara, untuk memetakan kondisi arus dan suhu air laut pada saat terdampar. Nah, untuk 3 solusi pencegahan yaitu regulasi jalur kapal, di mana mengatur jalur kapal besar agar menjauh dari wilayah migrasi sensitif untuk mengurangi polusi suara. Yang kedua yaitu sistem peringatan dini, di mana dapat memasang sensor bawah laut untuk mendeteksi keberadaan kelompok paus yang mendekati pantai dangkal. Selanjutnya ada edukasi masyarakat, di mana dapat melatih warga pesisir tentang teknik penyelamatan mamalia laut yang benar. Nah, untuk rencana aksi organisasi lingkungan yaitu untuk fase darurat, di mana dapat melakukan koordinasi dengan relawan dan peralatan untuk menjaga kelembapan tubuh paus di lokasi. Untuk fase edukasi, di mana dapat melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan laut di sekolah-sekolah sekitar. Untuk fase advokasi, di mana mendesak pemerintah untuk memperketat aturan pembuangan limbah dan aktivitas industri di perairan Rote. Nah, untuk selanjutnya studi case spesialis, di mana
pada studi case tersebut untuk bagian A, yaitu dukungan terhadap ekonomi biru, di mana program ini mendukung ekonomi biru dengan membangun infrastruktur terintegrasi seperti cold storage dan pabrik es yang memaksimalkan potensi sumber daya laut secara berkelanjutan, mengurangi pemborosan hasil tangkap, dan memodernisasi desa nelayan untuk meningkatkan daya saing ekonomi pesisir. Selanjutnya, untuk infrastruktur saja tidak cukup. Nah, untuk pembangunan fisik tidak menjamin keberlanjutan karena masyarakat pesisir membutuhkan tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas, akses pasar, dan perlindungan ekologi agar infrastruktur tersebut dapat dikelola secara mandiri dan tidak terbengkalai. Untuk bagian B, yaitu peningkatan kualitas produk, di mana fasilitas pendingin memungkinkan nelayan menjual ikan segar dengan harga lebih tinggi. Untuk diversifikasi usaha, yaitu munculnya unit bisnis baru seperti pengolahan hasil laut, jasa logistik, atau bahkan ekowisata desa nelayan. Untuk resiko utamanya, yaitu jika implementasi buruk, resiko utamanya adalah ketergantungan pada bantuan pemerintah tanpa kemandirian ekonomi serta kerusakan lingkungan jika aspek keberlanjutan ekologi diabaikan demi infrastruktur. Untuk bagian inovasi dan penciptaan nilai, untuk bagian C yaitu model bisnis inovatif, yaitu penerapan platform digital, fish market atau koperasi berbasis aplikasi yang menghubungkan nelayan langsung ke restoran atau konsumen akhir di kota besar dan untuk memotong rantai tengkulak peningkatan pendapatan via nilai. Untuk tambahan yaitu mengelola ikan mentah menjadi produk jadi yang memiliki masa simpan lebih lama dan harga jual lebih tinggi dibanding ikan segar. Selanjutnya untuk strategi pemangku kepentingan, di mana peran koperasi yaitu koperasi berfungsi sebagai badan hukum pengelola fasilitas seperti pabrik es, pengatur akses modal bagi nelayan, dan koordinator pemasaran kolektif untuk meningkatkan posisi tawar nelayan. Dan untuk pentingnya partisipasi masyarakat yaitu agar program tepat sasaran dan berkelanjutan. Tanpa keterlibatan warga, infrastruktur beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan tidak ada rasa memiliki untuk merawat fasilitas tersebut. Nah, dan untuk bagian pengambilan keputusan untuk bagian E, di mana prioritas tahun pertama yaitu fokus pada pemberdayaan dan pelatihan kapasitas SDM, yaitu nelayan pengelola koperasi, agar mereka siap mengoperasikan teknologi dan infrastruktur baru yang sedang dibangun. Dan untuk indikator keberhasilannya yaitu peningkatan presentasi pendapatan bersih rata-rata nelayan per bulan, atau nantinya presentasi penurunan limbah atau kerusakan hasil tangkap laut. Sekian dan terima kasih.